Saya berniat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan di qashar masing-masing 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi, langsung ini lagi ya? Iya, setelah salam berdiri lagi langsung sholat lagi yang asarnya. Di takbiratul ihram lagi? Iya, yang maghrib dan isya juga begitu. Tapi kalau yang maghrib dari 3 rakaat nggak boleh jadi 2 rakaat Pak, tetap 3. Oh, tetap 3 ya? Ya. Zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 tetap 3, isya 4 jadi 2. Oh. Itu sholat-sholat yang ketika kita sedang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini perjalanan yang seberapa jauh nih Pak? Nah gitu. Ini nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengikuti hadis yang perjalanan yang boleh dijamak qashar itu yang setelah melebihi kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih 90 km. Tapi ada juga yang mengambil hadis cuma 5 km. Itu boleh. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, kita bisa melakukan sholat jamak qashar itu pada saat kita sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, atau sebelum. Sebelum perjalanan pun kita boleh sholat di jamak dan di qashar. Karena kita sudah mau melakukan perjalanan. Nah, ketika kita menginap di suatu tempat, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 3 hari pertama boleh jamak qashar, hari keempat sudah full gitu. Ada juga yang 4, ada yang 10, nanti ada yang bilang selama perjalanan gitu. Pokoknya selama kita tidak berniat untuk mukim di suatu tempat tertentu, ya selama itu juga sholatnya jamak qashar. Ada yang bilang begitu juga. Bapak jangan khawatir, mau ngikut yang mana itu sesuai dengan kemampuan Bapak. Gitu. Jamak qashar. Jamak qashar. Saya dulu gitu Pak. Ketika waktu saya baru-baru belajar, saya punya guru seorang Habib di Pelabuhan Ratu, sudah almarhum. Ketika baru-baru saya belum tahu yang namanya jamak qashar kan Pak. Ya pergi-pergi aja, jarak sudah memenuhi syarat lah gitu lah. Ketika sampai di rumah Habib, sedang santai, waktunya sholat asar. Sholat kata Habib itu kan, jamak qashar. Saya bilang, saya kan lagi santai, kenapa harus jamak qashar? Saya bilang, saya mau 4 rakaat aja. Jangan sombong sebenarnya. Itu sedekah dari Allah gitu katanya. Jangan ditolak gitu gitulah. Ya udah akhirnya baru saya ikutin. Oh dulu masa kalau kemana-mana tetap aja 4 rakaat gitu. Ternyata ada sedekah, ada kemudahan yang diberikan buat kita. Gitu. Nanti Bapak belajar pelan-pelan. Iya tadi. Step by step Pak. Dia mau nanya sama Ko Dani, dia bilang katanya lupa gitu, makanya pengen nanya itu ya. Nanti misalnya ada yang lupa, WA saya aja. Ya. WA aja. Ya. Insya Allah yang saya bisa jawab, insya Allah jawab. Ya. Kalau nanti kan sholat di rumah gitu, ini kan kadang-kadang suka banyak lupa gitu, gerakan-gerakannya atau apa. Ya. Kan kalau saya kan nggak boleh jadi imam kan, kalau perempuan. Nggak boleh. Jadi tetap harus sendiri-sendiri ya. Gini, selama Bapak sedang belajar, lebih baik kalau laki-laki Pak, sholat wajibnya tuh harus di masjid. Ya, kecuali kalau Bapak punya halangan yang syar'i, uzur yang syar'i. Syar'i itu maksudnya misalnya sakit gitu ya, atau sedang bepergian atau apa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, Bapak kalau sholat di masjid itu Bapak 27 derajat lebih tinggi pahalanya Pak daripada Bapak sholat sendiri di rumah. Jadi laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Nah, ketika Bapak sedang belajar, Bapak belum bisa sholat sendiri kan, belum tahu maksudnya urutan bacaan gitu. Nggak apa-apa, Bapak ke masjid aja, tinggal sebagai makmum. Makmum itu artinya sebagai jamaah. Kita ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di situ. Setiap gerakan yang ada bacaannya, kalau Bapak belum hafal bacaannya, Bapak cukup sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau Bapak belum hafal bacaannya. Itu berapa kali kalau di... Semampunya Bapak aja, gitu. Selama imamnya baca gitu. Selama imam baca kita... Ya, nanti kalau imamnya sudah Allahu Akbar, memberitahukan gerakan berikutnya, Bapak tinggal ikutin aja. Ketika sedang sujud, gitu ya? Ya, ketika sedang sujud juga baca aja subhanallah aja. Tapi dalam hati Pak. Pada saat tiap gerakan tuh ada itunya ya, ada doanya ya. Ada doanya dan ada bacaannya. Ada bacaannya. Tapi dalam hati ya Pak. Jangan yang lain nanti diem Bapak teriak sendiri jangan. Subhanallah sendiri. Iya, dalam hati aja. Artinya gini Pak, Bapak mengucapkan pakai bibir yang bergerak.
tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kuping Bapak. Yang artinya sir atau dipelankan, bukan berarti kita mulut diem ngomong dalam hati, bukan. Kita tetap mengucapkan, tapi kuping kita aja yang dengar, jangan sampai orang lain dengar gitu. Jadi bibirnya tetap bergerak. Bibir cuman tetap bergerak. suaranya dipelanin gitu. Ya, Betul-betul jadi walaupun kan kalau sholat subuh itu dijahar, artinya dikeraskan suaranya. Zuhur dan asar itu kan disir atau dipelankan suaranya. Tetapi buat masing-masing jamaah itu tetap menggerakkan bibirnya dengan suara yang hanya didengar oleh kupingnya sendiri gitu. Itu namanya sir, Pak. Nanti maghrib dan isya itu juga dikeraskan lagi. Bukan berarti bibirnya diem ya Pak ya, bukan dibaca dalam hati. Karena apa namanya, tanda bahwa kita melakukan itu dengan yang sesuai dengan niat kita, itu diperlihatkan dengan gerakan bibir. Kalau dalam hati, istilahnya belum kelihatan benar gitu kita sedang membaca gitu loh. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu Pak. Nanti setelah itu kalau Bapak sudah bisa sholat yang fardu itu wajib. Nanti Bapak pelajarin lagi ada sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu macam-macam Pak. Ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat istikharah, macam-macam. Ada sholat hajat, sampai ada sholat mutlak juga ada. Tapi Bapak pelan-pelan aja. Yang pertama-tama Bapak nanti ikuti atau yang coba lakukan itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang mendahului dan mengakhiri sebuah sholat. Nah itu tidak semuanya ada sholat rawatibnya Pak. Jadi kalau subuh ada yang namanya sholat yang mendahului, namanya sholat qobliyah. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, setelah qomat baru sholat subuh, sudah selesai, jangan sholat lagi. Kalau Bapak sholat lagi setelah subuh malah salah, itu malah nggak boleh gitu. Nanti ketika zuhur, sebelum zuhur ada 4 qobliyah, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Nanti setelah zuhur juga ada lagi 4, 2 rakaat. Asar setahu saya kalau nggak salah ada 2 sebelum. Setelah asar tidak boleh. Nanti begitu juga maghrib. Maghrib setelahnya, bukan sebelumnya. Isya juga begitu, setelahnya, bukan sebelumnya. Jadi total. Tapi nanti kalau udah pelan-pelan biasa, Pak, pelan-pelan. udah Nanti biasa Bapak kalau di nanti masjid tinggal ikutin orang aja. Habis sholat maghrib, sholat lagi, itu berarti sholat sunnah. Bapak ikutin. Itu kalau Bapak sudah bisa sholat sendiri, gitu dengan bacaan. Bapak nanti makanya kalau sudah belajar sholat di rumah dengan bacaan seperti itu, apalagi sehari 5 kali, insya Allah cepet Pak. Seminggu juga udah bisa sendiri. Saya dulu nggak pakai begitu. Istri saya print Pak, bacaan-bacaan sholatnya di kertas, ditempel di dinding. Yang ketika saya menghadap kiblat gitu kan. Ketika kita belajar dengan baca, cepet. Insya Allah cepet. Nanti bacaannya, setiap sholat itu pasti ada bacaan yang namanya surat Al-Fatihah Pak. Nah Bapak pertama kali harus hafalin surat Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Nanti setelah sholat Al-Fatihah sudah hafal, baru hafalin surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu dalam satu surat paling 3 ayat, 5 ayat gitu. Bapak hafalin. Jadi kalau dalam satu sholat, kalau dia hanya 2 rakaat, berarti rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek. Rakaat kedua juga sama. Kalau dia 4 rakaat, yang ada Al-Fatihah dan surat pendek hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, habis itu tahiyatul awal, baru kemudian 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah. Setelah itu tutup dengan tahiyatul akhir. Dicatat. Bapak nanti kalau misalnya baca itu susah, Bapak nanti sholat boleh begini Pak. Nanti kan saya kasih nih bukunya nih. Bapak sholat bisa sambil baca buku begini kok. Kalau buat latihan Pak ya, sholat, benar-benar sholat sambil baca begini boleh. Nanti ada niatnya, ada bacaan sholatnya, ada gerakannya bagaimana. Ini ada gambarnya nanti Pak. Insya Allah dipermudah Pak, insya Allah. Tenang aja, tenang. Bahkan nanti kan, Bapak kan nanti kan saya kirimin guru. Iya. Kalau misalnya Bu Yuyu nggak sempat ngajar Bapak, Mendingan sama orang lain. mending sama orang lain Pak. Kalau sama istri nanti ribut. lain lah, rasanya beda Pak. Nanti malah ribut. Nanti ada nanti bisa bilang kamu sok pinter gitu kan, bisa begitu nanti. Mending sama orang lain,
Itu insya Allah cepet kok Pak. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, insya Allah sampai kita dipanggil Allah tuh kita pasti hafal terus, nggak akan lepas itu. Dari kemarin tuh udah ngapalin dulu masih ada yang salah. Ada yang salah. Tenang Pak, santai Pak. Bahkan nanti ketika Bapak sudah mulai belajar Iqra, bahkan ketika nanti Bapak sudah mulai membaca Quran, kalaupun Bapak merasa kesulitan dengan satu kalimat misalnya, jangan kecil hati Pak. Kalau Bapak lagi susah baca satu kalimat, itu artinya Allah sedang sayang sama Bapak. Bapak sudah disuruh mengulang terus itu kalimat-kalimat itu. Benar Pak itu Pak. Jangan kecil hati, jangan pernah kecil hati. Yang kita baca di dalam Quran itu kan firman Allah. Insya Allah pasti dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Sama Allah dimudahkan, cuman ada iblis yang bikin apa kita lupa gitu ya. Itu Ya, katanya mesti diusir Bapak, katanya. makanya Bapak setiap kali mau baca Quran kan selalu baca A'udzubillahi Nah, minasyaitonirrajim. itu ya, jadi baca itu dulu ya. Ya. Karena Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau belajar Iqra pun baca itu Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. oh, a'udzubillah. A'udzubillah. Biar setannya pergi. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk gitu Pak. Itu artinya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donlitan dan Geraha Mualaf Jakarta ya. Yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024. Sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya. Iya. Beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam. Betul ya, Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Geraha Mualaf Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu. Dan ketika kita sudah berdiskusi, menyatakan bahwa keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini. Betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam, ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak, ya saya yang tuntun Ibu. Iya. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh kacamata. Terima kasih ya. Nanti ya Pak ya setelah dibaca, setelah bersyahadat baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran Ayat 19. ayat 19. Ya. Dengan ini saya Heri Ramelan Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. ya ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19.
Dengan ini saya nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Gini, Nah, oh seperti iya. itu. Menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Per kata, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Rek ya? Alhamdulillah, selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih. Alhamdulillah Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya, alhamdulillah. Doain terus, Kodande. Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu Ya, ya. makasih Kak Donde. Ya. Ya, silakan Pak duduk dulu. Makasih. Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan Ini ya? ini ya. Doain ya. Kok nggak bawa Doain paspor terus. aja? Nggak apa-apa, nanti di rumah aja Pak. Ya. Ya, namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, Ya, alhamdulillah. keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja Oh, sama Ibu ya. rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Channelnya Kak Donde. channelnya Kodondi, Ya. ini kan udah mulai nggak nyaman dia, Oh. udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya. Tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak. Bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya. Kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu, dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan Pak. Insya Allah. Insya Allah Pak dihapuskan. Tetapi kebaikan yang Pak Heri dan Bu Yuyu pernah lakukan juga dari mulai akil balik sampai hari ini tidak dihapus Pak, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah ya Pak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Islamnya Pak Heri dan Islamnya Bu Yuyu insya Allah baik. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang baru masuk Islam. Dan untuk itu saya ingin memberikan, ini ada buku petunjuk sholat. Satu-satu ya biar nggak ngiri ya Bu. Di sini juga sudah ada ya? Belum. Belum.
Oke, sekalian. Nah, ini saya sudah siapkan juga. Ini berarti buat Ibu Yu sama Pak Heri beda dong isinya. Nanti Pak Heri dikasih mukena, bingung dah. Nah, yang ada mukena berarti buat Ibu Yuyu, Iya. ya. Wah, yang buat Pak Heri nggak ada sarungnya ya? Oke, Nggak apa-apa. nanti kita susulin lah Pak sarungnya. Ini ada sajadah Pak. Nah, ini nanti di dalam sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Tapi yang penting Bapak bisa belajar dari sini. Siap. Iya. Quran habis ya? Yo. Quran masih ada? Habis ya? Waduh, masalah. Mohon maaf Pak, Qurannya sedang habis. Iya, Bu. Nanti kita kirim ke rumah ya Pak ya. Ini sementara itu saya kasih dulu, ini buku Iqra Pak. Nah, ini buku yang legendaris nih Pak. Ya, ya, Bapak nanti seperti anak SD lagi ketika mau mulai belajar ini. Tapi jangan kecil hati Pak. Insya Allah mudah. Ya, ketika dilakukan dengan apa namanya istiqomah, insya Allah mudah. Saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kami buat ke Pak Heri dan Bu Yuyu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang termasuk salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, kami juga ingin memberikan zakat ini kepada Bapak Ibu. Tolong jangan dilihat jumlahnya, Pak. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Iya. Terima kasih. Ya, kami hanya melakukan amanah nih, Pak. Nih. Ibu Iya. tolong diterima, Ibu ya. Terima kasih. Bu. Nah, sertifikatnya mungkin bisa disimpan di sini, Bu. Oh iya. Takut rusak. Nanti. Saya foto dulu ya, Pak ya. Iya. Iya. Sertifikatnya. Belum ada fotonya tapi. Nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal. Yang penting kan saya nomor dan tanda tangan Bapak. Alhamdulillah. Saya masukkan ke dalam sini. Ada itu nggak kalau ada kegiatan apa namanya? Kalau yang baru masuk Islam Apa? Apa pengajian? Nggak, Kajian. yang ada. Kajian-kajian. Iya, maksudnya kalau untuk orang yang baru masuk Islam itu Nanti ada, kan dikirim ke rumah, ada orang. ada kegiatan apa enggak Terus gitu. Insya Allah. selain yang datang ke rumah untuk Ada. ada juga ya. Insya Allah ada. Insya Allah Ada ada. Nanti kegiatan insya ya? Allah kita kabarin Bapak Ibu ya. Kalau kita ada acara kita pasti undang. Iya. Insya Allah. Ya ini saya serahkan Bapak. Ini saya serahkan Bapak. Makasih kodanya. Sama-sama kami juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua sekarang yang sudah kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Iya. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nih Pak, kita semua nanti husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya senang sekali kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Juga tidak lupa kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka dan azab neraka. Ya, itu hanya yang permohonan kita yang paling basic yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya, Pak ya. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih ya. Nah, saya tadi masih penasaran nih yang semalam di gereja gimana? Mungkin kalau lebih santai Bapak bisa duduk di sini ya. Baik. Iya. Makasih ya Ya, kodanya. sama-sama. Saya juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang waktunya Pak Heri cerita nih. Saya penasaran bener. Apa yang dibicarakan Pak semalam Pak di Oh di gereja? gereja, iya. Waktu pas apa namanya sebenarnya kita datang gitu kan. Aku datang sama istri, cuman Jam 9 pagi kita kan janjian 9 pagi, kita pas tepat waktu datang jam 9. Bu pendeta datang, cuman apa namanya nggak boleh masuk berdua gitu jadi karena apa namanya karena saya kan pelayan istilahnya di situ, dia kan sebagai pendeta gitu jadi ini istilahnya mungkin kan intern jadi karena mungkin dianggap saya itu lagi ada masalah gitu kan, dia sebagai apa namanya KMJ-nya sebagai pendeta yang membimbing saya itu apa itu pribadi gitu. Apa Maksudnya bergantian masuk atau memang Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh. Ibu nggak boleh masuk? nggak boleh masuk karena itu intern gitu, maksudnya antara pelayan lah gitu. Ya.
gitu. Cuman ya pada saat masuk itu bicara, dia udah, jadi dia bilang gini, apa, saya tuh berdoa tadi pagi katanya, dia bilang dia berdoa tadi pagi, apa yang mesti saya sampaikan sama Pak Heri katanya, dia bilang gitu sama Tuhan itu. Dia bilang, dia sumpah katanya, saya pendeta katanya, saya apa namanya, dia bilang jawabannya tadi pagi percuma katanya ngomong sama Pak Heri katanya, karena dia udah punya jawabannya. Dia cuma untuk memuaskan apa namanya, apa, nafsu hati. Ya dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya dengerin aja dulu gitu kan, dengerin. Dia bilang seperti itu apa, itu jawaban doa tadi pagi katanya, dia bilang gitu. Jadi terus dia ngomong, nah terus kemudian saya tanya gitu, saya ngajuin pertanyaan-pertanyaan ke Bu Pendeta kan gitu. Oh, Bapak pendetanya juga ada? Enggak, Bu Pendeta ini kan perempuan. KMJ-nya perempuan. Oh, memang pendetanya perempuan, gembalanya. Ya, gembala. Jadi ketuanya di situ perempuan gitu. Ya saya bilang, saya tanya gitu kan. Loh kan, apa namanya, yang saya tanya semuanya kan juga dari Alkitab gitu kan. Saya apa namanya, dia bilang dia udah baca surat pengunduran dirinya. Kemudian masih apa, berusaha untuk saya terus berpikir gitu. Dia bilang dia pikir saya tuh imannya lagi goyang. Lagi goyang gitu dia. Dan yang seperti pertanyaan yang saya sampaikan, dia bilang gini, apa, ini pertanyaannya semuanya apa namanya, sama kayak pertanyaannya apa tadi istilah kalau orang mualaf gitu. Dia bilang sama kayak siapa, Tantan tuh katanya, dia bilang. Tantan. Oh, berarti dia tahu Donditan nanti. Makanya dia mau ngomong kayaknya, dia kayaknya mau ngomong ke Dondi kan, cuman saya diam aja, saya nggak komen gitu kan. Sama dia bilang apa? Sama itu Nandar katanya. Ustad. Tapi dia bilang Ustad Nandar katanya. Cuman saya pura-pura apa, saya dengerin aja, nggak saya tanggepin. Gitu. Oh, berarti ternyata update juga ya pendeta ya. Oke, tapi dia tidak menjawab, Pak. Hanya bilang itu pertanyaan mualaf gitu. Ya, dia mungkin saya bilang apa yang pertanyaan itu, saya kan ayatnya yang saya minta, saya bilang ya saya juga apa namanya, Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas apa, firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Saya bilang. Sedangkan kalau Bu Pendeta apa namanya, baca sejarah Bu Pendeta pasti tahu lah gitu kan. Dia bilang Kristen apa namanya, Ortodok Ethiopia 81 kitab, ya kan? Ortodok ya 78 ya. 78 ya, terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. Nah sekarang kok bisa 66, 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga, Bu Pendeta. Saya bilang, kok bisa hilang itu aja, saya bilang. Kan harusnya kan nggak boleh kalau secara apa namanya, secara kalau kita firman Tuhan yang udah kita baca kan nggak boleh. Harusnya itu kan firman Tuhan juga. Terus kok bisa kita anggap yang 66 aja yang benar ya kan? Dia bilang gini apa? Ya karena yang lain tuh contohnya kayak gini lah, itu istilahnya kayak umpamanya adat Batak gitu. Itu masukin, nah itu kan sama kita nggak cocok gitu. Jadi cerita sejarah gitu ya. Ya, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Dan dalam hati saya bilang, ya udahlah, cuman Bu Pendeta ini apa namanya, kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan, apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena begini Pak, mohon maaf saya potong nih Pak. Dari kitab-kitab yang ditolak oleh denominasi lain, contoh ya, surat Ester atau kitab Ester, yang ada sebagian surat Ester yang ditolak, tapi di dalam kitab yang mereka pakai juga ada surat Ester, tapi isinya berbeda Pak, tambahan lah yang ini. Itu ditolak gitu, padahal sama-sama Ester gitu katanya. Nah, kalau memang itu dianggap bukan firman Tuhan lah, yang ini Ester dari mana, ini Ester dari mana gitu maksudnya. Contoh itu Pak. Kalau itu aku nggak tahu, makanya aku nggak bisa. Kalau tahu gitu, pasti aku omongin saat itu. Oke. Nah itu jadi catatan kita juga nanti. Oh jadi Esternya beda itu ya? Iya, sama-sama Ester, tapi kalau yang ditolak itu adalah bisa dikatakan mungkin tambahan lah gitu ya. Tapi yang di dalam kitab yang Protestan ada kitab Ester gitu. Yang di Deuterokanonika dan yang Ortodok dan Ethiopia juga ada Esternya juga Pak. Sama-sama Ester gitu loh. Jadi kenapa yang Ester ini dianggap firman Tuhan, yang Ester ini bukan firman Tuhan gitu. Iya.
gitu. Iya, itu saya bilang kan alasannya kan jelas, saya di situ saya bilang Iya. bahwa saya ngundurin diri karena saya kan sebagai penatua itu harus menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan maksudnya Bu Pendeta kan yang di dalam Alkitab ini kan saya bilang. Sedangkan saya tahu bahwa itu banyak ayat sisipan saya bilang kan. Dia bilang tapi beda katanya, dia bilang yang dimaksud ayat sisipan nggak boleh nambah kurangi itu. Kalau ini kan untuk memperkuat gitu kan dia bilang seperti itu, cuman ya jadi saya bilang ini kayak jadi pembenaran kan gitu kan, padahal namanya udah bilang nggak boleh ya nggak boleh lah kalau di dalam firman kan harusnya kan gitu ya dan dia kalau menurut saya gitu udah nggak boleh ngurangin, tapi dia bilang kalau dulu kan dibilang sejarah Kristen kan Bapak tahu banyak ajaran sesat juga kan, iya saya tahu, dia bilang itu memang ada. Nah ini kenapa ayat ini keluar katanya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, karena pada saat itu banyak ajaran sesat, makanya kenapa ada kanonisasi Alkitab. Saya bilang kenapa kok yang di kanon itu kan juga Bapak Gereja, saya bilang kenapa yang Injil-Injil yang murid-muridnya Yesus yang agama yang bahasa Ibrani kok malah nggak dipakai, ini yang bahasa Yunani, saya bilang gitu. Gitu kan. Ini kalau yang saya baca saya bilang ini juga no name, saya bilang ini juga, dia nggak mau ngakuin kalau itu tidak diketahui yang menulis. Dia bilang percuma saya jelasin soalnya Pak Heru udah punya jawaban semua, katanya dia bilang kan gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi bukan gitu, maksud saya justru Bu Pendeta harus meyakinin saya gitu bahwa saya itu salah gitu. Maunya saya kan begitu kan, Kodandi kan. Tapi dia ngomongnya seperti itu terus, jadi kayak Kalau dia bilang percuma jelasin karena Bapak sudah punya jawaban semua, berarti dia sudah tahu bahwa yang akan dia jelasin sudah pasti bisa dibantah sama Pak Heri gitu ya. Iya, jadi dan kelihatannya kalau begitu jawaban dia itu sangat standar, Pak. Iya, Standar dalam arti hanya berdasarkan tradisi gitu. Iya, dan saya pikir ini jadi jawabannya kayak pendeta ya, karena dia akuin kalau dia tuh memang nggak bisa bahasa Ibrani sama bahasa Yunani gitu kan. Dia akui, katanya saya memang sibuk jadi nggak sempat pelajarin itu, katanya dia bilang begitu. Dia akuin. Cuman nanti saya kasih ke pendeta, ada dosen saya katanya bisa yang bisa bahasa Ibrani. Jadi saya dirujuk lagi. Cuma saya bilang kan dirujuk, udah kayak pasien aja dirujuk. Tapi di situ ada pendeta kita yang dokter juga, cuman dia udah pensiun. Dia bilang sama itu aja nanti saya coba deh saya juga penasaran juga karena dia waktu itu kan udah jawab pertanyaan saya yang masalah Tritunggal, dia kasih yang Yohanes 1 Yohanes 5:7. Yang Tritunggal 1 Yohanes 5:7-8. Ya, 7:8. Ya. Itu kan sisipan kan saya udah bilang itu ayat sisipan, makanya dia pakai yang kejadian, ya kan? Yang kita itu. Untungnya kita kan udah dapat dari Kodoni itu yang udah difotoin itu. Nah, saya kasih lihat itu, dia nggak mau lihat, ya kan? Oh, nggak mau lihat? Dia bilang, kan saya bilang, dia bilang gini, kan udah saya jawab, tapi Bapak selalu jawab sudah lagi, punya jawaban gitu kan gitu. Lo bukan Bu Pendeta, ini saya baca sendiri nih, saya foto sendiri, coba pendeta nggak mau dia baca, saya WA aja ke handphone ya kan. Jadi karena dia nggak mau baca saat itu, ini jelas-jelas ditulis angel. Jadi Allah sedang yang kejadian 1:26. Iya, Allah sedang bicara sama malaikatnya. Bukan ministering angel. Iya, ministering angel, bukan dia bicara dengan tiga pribadi. Gitu saya udah tapi dia karena udah nggak ada ayat lagi kan, ayat Tritunggal kan, berarti karena dia selalu bilang jadi seolah-olah Tritunggal itu sudah ada gitu. Jadi dari dulu. Dan saya bilang itu nggak benar, itu bukan ajaran Yesus Bu Pendeta, saya bilang gitu. Itu hasil konsili, saya bilang kan gitu kan. Dianya kan percuma. Berarti lemes dong Pak Pendetanya dong. Nah, dia bilang jadi kan saya udah bilang percuma kita ngomong, katanya gitu kan. Selama sekarang gini deh, Pak Heri mengakui nggak Yesus itu Tuhan. Gitu kan. Saya percaya Bu Pendeta sama ajaran Yesus, saya percaya sama Tuhannya Yesus, saya bilang gitu. Tuhannya Yesus. Iya, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Saya bilang gitu. Kan Yesus kan ngajarin kita untuk menyembah Allah yang esa. Gitu. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Saya bilang gitu. Sekarang saya tanya, menurut Bu Pendeta, Paulus itu siapa? Aku tanya kan, ganti nama. Waduh, terus gimana? Kalau ya menurut saya dia rasul, katanya kan Paulus itu. Dan sekarang Injil yang Paulus sampaikan kan, kata Paulus, Injil yang saya sampaikan tuh
dari Kristus katanya, dari Yesus. ya. Nah, sekarang kapan dia ketemunya, saya tanya sama Bu Pendeta. Iya. Kan waktu di perjalanan ke Damsik, kan perjalanan ke Damsik cuma cuma cahaya terus loh, Mendengar suara. Iya, cuma mendengar suara. Akulah Yesus yang kau, kan siapa kan? Dia sempat nanya Paulus, siapa kau Tuhan kalau misalnya ya? Iya. Akulah Yesus yang kau aniaya, kan suaranya. Kan nggak sempat ngajarin Injil, saya bilang kan. Iya. Kan nggak ada di situ. Berarti kan Paulus bohong, aku bilang. Kan gitu kan, Bu Pendeta langsung, Bapak, saya nanya, saya jawab, Bapak selalu ngomong. Sudah ada jawabannya. Jadi di counter terus. Padahal kan Bapak nanya siapa Paulus, saya jawab ras. Tapi Bapak ngomongnya seperti itu katanya kan. Tapi kan memang benar Bu Pendeta. Kapan Yesus ngajar Injil pada Paulus, kan nggak pernah sama sekali. Dan Paulus juga pernah bilang ada di firman kan bahwa dia ngajarkan Injil tuh mau benar atau bohong ya kan? Iya. Kan Aku bersukacita. Aku bersukacita. Ya. Filipi itu di Filipi. itu kan jelas sudah nggak benar Bu Pendeta, itu si Paulus, aku bilang kan gitu. Nah, saya berusaha untuk jelasin, Yesus kan pernah bernubuat, aku bilang, sebelum dia naik. Aku bilang gitu. Kan hati-hati gitu kan. Nabi palsu. Pada nabi palsu gitu. Iya. Akan ada yang datang memakai Mengaku adalah aku dia. yang ngaku aku adalah Akulah dia, dia. kan gitu. Yang Jadi Lukas ada itu. Yesus palsu nanti, aku bilang. Iya. Gitu, dan Yesus bilang dia akan datang kembali sebagaimana dia naik, berarti dengan tubuh dengan seperti dia naik dengan tubuh, jadi bukan dengan suara itu. Jadi sebelum saya belum sempat jelasin semuanya, dia tuh udah ngomongnya udah gitu kayak nggak mau dengar saya jelasin gitu. Padahal saya mau jelasin bahwa Yesus kan udah sampaikan dulu pesan kepada muridnya sama nubuat. Kan kalau nubuat pasti kan harus terjadi kan gitu. Bener nggak Ko Dandi? Nah, tadi saya mau nanya gitu kan. Nah, nubuat ini cuman karena dipotong ngomongnya seolah dia kayak nggak mau dengerin, jadi saya nggak sempat nanya ke situ. Oh, pendetanya nggak ngomong gini, Pak. Ini yang pendeta saya atau Bapak? Gitu? Jadi dia bilang, saya itu udah berdoa katanya bahwa pasti jawab seperti ini. Berapa menit Pak tadi Pak obrolannya? 1,5 jam. Setengah jam. Lama juga ya berarti ya? Sempat buka-bukaan Bible berarti Pak? Enggak. Dia ngomong nggak mau lihat. Dia sebenarnya udah nggak mau jawab, cuma saya yang nanya lagi. Menurut Bu Pendeta ini gimana gitu kan? Gitu. Cuman tiap dia jawab, saya jawab lagi. Kan Bapak nanya, saya jawab, Bapak ngomong lagi gitu. Ini Bapak mau nanya apa mau ngajarin saya gitu? Pendetanya begitu. Akhirnya saya diajak berdoa dulu di depan Tetap diajak berdoa Pak? Diajak depan altar gitu, depan karena saya ditabiskan kan di situ kan waktu itu. Ya. Aku juga kaget, wah kalau dibawa berdoa ke situ, aku pikir ini bisa berubah lagi. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Saya kan harus gentle juga Pak Andi ya kan. Bukan saya mau kasih lihat bahwa saya juga bertanggung jawab gitu. Jadi nggak pergi gitu. Gitu. Jadi ya dia tadinya mau referensi ke dosennya. Cuma saya bilang ini saya tahu ada pendeta sih yang gelar dokter yang bisa bahasa. Jadi saya juga pengen tanya sama pendeta itu nanti supaya jelas. Ini kan jelas-jelas bahasa Ibraninya ada malaikat. Nah, pengen tahu masalah Tritunggal ini kalau menurut dia tuh gimana. Saya penasaran juga gitu. Ini jelas sisipan yang satu ya kan. Yang satu. Bapak kalau memang mau ketemu dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani itu harusnya Bapak bawa yang Tanak yang seperti saya tuh. Oh gitu ya. Iya. Kan udah saya foto. Oh, udah foto. Iya, kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Nah, saya mau nanya, ini benar nggak Pak Pendeta ini artinya? Kalau enggak kan berarti nggak ada ayat Tritunggal di Alkitab. Nah gitu. Sedangkan baru orangnya juga enak sih kalau menurut saya pendeta itu. Nanti biar kayaknya mungkin bisa lebih jujur dia maksudnya gitu. Nah, dari situ baru kan Bu Pendeta kalau udah ketemu sama pendeta itu nanti lapor ya sama saya katanya. Siap. Lapor sama saya. Nanti saya kasih tahu gitu. Bapak kalau bicara dengan pendeta yang bisa bahasa Ibrani, yang paling penting Bapak tanyakan itu adalah apakah perspektifnya Yahudi terhadap kitab Tanakh itu sama dengan perspektifnya Kristen terhadap kitab Tanakh. Itu juga sempat saya tanyain juga ke pendeta itu. Terus? Kan Bu Pendeta kita tuh diajarin gitu kan bahwa perjanjian lama itu sama dengan Taurahnya orang Yahudi kan aku bilang gitu. Terus? Tapi saya nih Bu Pendeta
Saya sendiri kemarin nih, saya bilang baca itu, ternyata beda gitu Pak. Saya gituin, tapi dia nggak mau percaya. Nggak gitu. percaya. Karena saya nanya, Karena yang dia pegang hanya terjemahan, Pak. iya itu, dan dia juga nggak ngerti bahasa Ibrani. Ibrani sama bahasa Yunani. Saya bilang ini ternyata beda Bu Pendeta artinya, dan itu yang apa namanya. Tapi dia akuin bahwa memang kita pendeta cuma di tugasnya untuk mengajari apa yang ada di dalam isi Alkitab ini gitu. Itu tugas kami. Yang sudah versi Kristen. Iya, itu tugas kami katanya dia bilang sebagai pendeta. Oh, jadi saya apa namanya jujur katanya Bu Pendeta itu. Mungkin banyak apa namanya pendeta-pendeta lain yang nganggap bahwa Alkitab ini pasti benar itu. Saya akui bahwa apa namanya Alkitab itu mungkin aja ada penulisannya yang salah katanya. Nah, kemarin kita belum sempat bicara tentang yang di dalam Tanakh itu kan ada 3 kelompok kitab, Pak. Iya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Yang Torah saja ini ada 2 versi, Pak. Oh, yang itu ya, yang terbagi 2 kerajaan itu ya. Ya, betul. Jadi ada yang namanya Torah Samaritan, Jewish, ya. ada Torah Samaritan. Iya. Di dalam ini hanya Torah berarti hanya 5 kitab Musa aja, Pak, yang Kejadian sampai Ulangan. Di dalam Torahnya saja itu ada kira-kira 6.000 perbedaan, Pak. Banyak banget ya. Torahnya aja itu. 6.000 perbedaan. Nah, ini saya tunjukin ke Bapak nih. Kalau Bapak mau foto juga boleh. Kalau yang ini dalam bahasa Ibrani, yang ada tanda bacanya nih Pak. Di Ini kan ada foto tanda, juga nggak ngerti. ya, tunjukin aja kalau. Ini maksudnya tebel-tebel apa gitu nanti gitu. Tanyanya begitu Pak. Bener nggak pendetanya bisa bahasa Ibrani? Kalau yang ada tanda bacanya Pak, ini yang Torah Jewish. Oh. Yang tidak ada tanda bacanya, ini yang Torah Samaritan. Oh, maksudnya ini 11-11 sama? Iya, dibandingkan dengan surat yang sama, ayat yang sama dibandingkan. Ini ada huruf yang tebal-tebal nih, Mbak. Kalau yang itu yang apa yang itu kok nanti yang mengenai Tritunggal beda nggak? Nah, sekarang gini, saya juga dulu pernah Pak belajar bahasa Ibrani tapi tidak saya teruskan. Saya berpikirnya waktu itu gini, kalau saya khusus belajar bahasa Ibrani, saya tidak mendapatkan the global picture-nya gitu loh Pak. Ya. Jadi saya lebih menggeser, saya mencari global picture daripada permasalahan antara Yahudi dan Kristen gitu. Dari buku ini ada terjemahannya bahasa Inggris Pak. Nih. Jadi karena kita bisa bahasa Inggris ya tidak terlalu sedih gitu loh ya. Ini mau dipoto nggak? Nah, ini nggak ngerti juga. Ya kalau mau difoto aja nggak apa-apa. Pokoknya Bapak bisa nanti tunjukkan ini tunjukin ke kenapa ada pendeta yang Vina. tebel-tebel ini apa maksudnya gitu. Yang ini Samaritan, yang ini Jewish. Bahkan ada yang kosong Pak. Nah ini Bapak boleh foto. Ini tebel. Yang di Jewish nggak ada, di Samaritan ada. Nah ini kan sudah perbedaan yang mencolok. Nah kalau Bapak menanyakan yang